Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Yuni. Selamat Alhamdulillah pagi. diangkat. Bukan Miss diangkat Yuni, loh. wah ini. Bukan diangkat loh, Miss Miss Yuni yang Yuni. telepon kamu loh. Oh iya, Miss Yuni wah ini. Wah ini. Gimana? Ini dari Taiwan nih. Tahu kan setiap kali Iya, telepon dari- masuk secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama di Facebook. Jadi Iya, hati-hati saya jangan pernah follow menyebut nama program siapapun. Termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian tak take down. Kenapa nih? Iya, Ada saya- apa? Saya itu penggemarnya Miss Yuni itu lama banget. Waduh. Dari sekian kontennya Miss Yuni, yang paling bikin saya penasaran dan pengen cerita itu tentang mbak-mbak yang gagal jadi pelakor itu loh Miss Yuni. Yang jadi pelakor. Oh, oke, beberapa bulan yang lalu. Kenapa ini? Iya, yang greget. Ini saya berbagi pengalaman ya Miss Yuni. Buat mbak-mbaknya, saya udah insaf. Oke. Maksudnya udah insaf itu gimana? Gini, dulu saya pernah, saya kan di Taiwan udah hampir 14 tahun di sini. Oke, terus? Ya, saya dulu kan janda. Janda itu hampir 7 tahun dan 8 tahun. Oke. Nggak sengaja itu kena sama PKL yang di sini. Ngakunya dulu tuh duda. Oke. Ngakunya dulu. Ya. Kena 1 tahun 2 tahun, lama-kelamaan ketahuan kalau masih punya istri. Oke, tapi kamu sudah mencintainya, sudah berbareng sama dia? Iya, pasti. Oh, Pasti. Karena 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya, Miss Yulia. Oke. Nyaman pasti. Oke. Terus kayak saya harus memiliki. Apapun yang terjadi dia harus jadi milik saya. Itu dulu ya, Miss Yulia. Oke. Karena dia sosok yang selama ini di saat saya susah, apapun itu dia ada nomor 1. Bahkan nyawa pun dia kasih buat saya, gitu loh Miss. Oke. Ya. Terus? Gaji itu nih, gaji setiap bulan, setiap dia gajian, tanggal 10 dia gajian, itu selalu full dikasih ke saya Miss Yuni. Bahkan kalau dia mau minta rokok atau apapun, dia selalu minta Miss Yuni. Selalu minta. Terus mau menginjak ke 3 tahun saya pacaran sama masnya ini, semoga masnya denger ya mas, semoga masnya lihat. Terus menginjak ke 3 tahun, ketahuan istrinya Miss Yuni. Aduh, oke. Terus? Ketahuan. Saya pun waktu itu saya nggak mau mengalah. Apapun yang terjadi saya nggak mau mengalah. Nggak mau mengembalikan suaminya orang gitu aja? Nggak mau mengembalikan, karena dia udah jadi milik saya. Wow. Terus si istrinya itu telepon saya Miss Yuni. Istrinya telepon saya nangis, mengatakan Mbak, saya punya anak di rumah dan bla 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 seperti itu. Tapi karena saya itu mungkin waktu itu kemakan setan. Waduh, kemakan setan. Waktu itu cuma egois, Miss Yuni, dalam arti egois. Kamu sakit terserah kamu, yang penting saya bahagia. Waktu itu Miss Yuni. Terus saya ngomong ke masnya, kamu pilih aku atau istri kamu? Masnya dengan lantang milih saya. Oke. Terus? Ya. Tapi masnya janji setiap bulan dia nafkahi anak itu. Oke. Gitu Miss Yuni. Oke, terus perjalanannya? Ada. Waktu itu ya Miss Yuni. Terus waktu itu Miss Yuni. HP-mu tek itu ada apa Mbak? Kayak tek gitu apa? Ada apa? Handphone-mu? Udah belum? Udah. Oke sekarang. Terus? Terus waktu itu menginjak ke 3 tahun, cekcok aku Miss Yuni. Saya pacaran sama Mas PKL ini 6 tahun Miss Yuni, hampir 7 tahun. Waduh, terus? Iya. 7 tahun aku pacaran sama dia, mbaknya itu menginjak saya pacaran 5 tahun, mbaknya ngomong sama saya, Mbak, sakit hati yang saya rasakan suatu saat Mbak bahkan rasa lebih sakit yang saya rasakan. Itu istri saya ngomong sama-sama. Istri saya ngomong gitu. Oke, terus? Terus saya kembalikan sepenuhnya. Mbak, jangan pakai handfree boleh nggak Mbak? Meletik ya suara? Ya. Sekarang Miss Yuni udah. Gini lebih bagus. Oke, terus istrinya ngomong, ya waktu itu
nggak percaya lah Miss Yuni ya, saya intinya nggak percaya karena rasa nyaman 24 jam bahkan ada gitu loh Miss Yuni. Waktu kan dulu saya kerja di panti gitu loh Miss Yuni, ngekos di luar. Menginjak 7 tahun rasa jenuh ada Miss Yuni. Dalam arti rasa jenuh itu terlalu posesif. Mau keluar gini-gini nggak boleh, gini-gini nggak boleh. Sifat dia tuh berubah. Tapi dia belum cerai ya Miss Yuni sama istrinya. Setiap bulan dia ngasih nafkah ke anaknya. Terus waktu itu aku ngomong sama masnya, mungkin saya yang salah. Waktu itu kayak aku tidur itu kayak aku tuh dibawa ke tempat yang bau gitu loh Miss Yuni. Banyak wanita itu nggak pakai baju telanjang tapi bau. Aku dibawa ke tempat yang seperti itu. Itu mau menginjak 7 tahun. Aku ngomong sama masnya, aku mau selesaiin urusan ini dan saya mau minta maaf ke istri nih kamu. Saya mau minta maaf dengan lapang dada Miss Yuni. Saya telepon istrinya, saya minta maaf ke istrinya, saya minta maaf ke anaknya, bahkan saya minta maaf ke kedua orang tua istrinya. Ya. Cacian, maki, kata-kata maaf ya Miss Yuni, binatang lah semuanya buat saya terima dengan lapang dada. Siapa yang menghinamu? Semuanya, kedua orang tuanya sih menghina dengan kata-kata kasar saya terima dan nggak pernah sakit hati karena kesalahan saya fatal gitu loh Miss Yuni. Terus saya ngomong sama emasnya yang nggak terima. Saya udah nyaman sama kamu dan aku pengen jadiin istri kamu. Kamu ingin tak jadiin istri. Aku pengen nyerahin. Saya nggak mau. Karena apa? Kalau aku nikah sama kamu, suatu saat kamu kenal wanita lain yang lebih baik dari aku, pasti kamu juga selingkuh. Aku ngomong kayak gitu. Karena istri kamu aja yang notabene cantik berhijab lah ya, Miss Yuni. Kamu selingkuhin. Apalagi aku yang notabene punya latar belakang yang jelek. Suatu saat aku nikah sama kamu dan kamu kenal wanita yang lebih baik, pasti rasa sakit ini ke aku gitu kan Miss Yuni. Udah Miss Yuni. Terus dia ngomong 7 tahun aku kenal sama kamu, semua barang yang aku kasihkan ke kamu harus kembalikan. 7 tahun yang mana mungkin kan Miss Yuni, gaji kamu aja masuk aku semua, mana mungkin aku bisa ngembaliin. Wah, dia mau debat. Terus aku ngomongnya kayak gini, 7 tahun apa yang kamu kasih ke aku tak kembalikan, tapi kenikmatan yang aku kasih ke kamu, ayo kita totalan. Aku bilang kayak gitu kan Miss Yuni. Terus? Ya, terus dia berarti kamu itu seperti, maaf ya Miss Yuni, pelacur gitu kan Miss Yuni. Terserah anggapan kamu seperti apa. Anggap aja aku pelacur yang kamu tidurin, kamu bayar, selesai. Aku bilang kayak gitu ya Miss Yuni. Itu awal bencana Miss Yuni. Itu awal bencana dari hidup saya. Jadi kemarin ada mbaknya yang kontennya Miss Yuni dengan bangganya, Mbak, halo, saya pernah jadi pelakor. Belakangnya sakit Mbak. Terus habis itu Miss Yuni, selesai 2 tahun saya nggak kontekan. Saya pulang ke rumah Miss Yuni. Pulang ke rumah cuti 1 bulan. Balik lagi ke Taiwan Miss Yuni. Balik lagi ke Taiwan, saya pengen merubah rasa sakit ini, kejelekan saya ini dengan lebih baik. Akhirnya saya kenal salah satu mas TKL. Saya teliti semuanya benar-benar duda sebagainya. Saya nikah lah Mbak Miss Yuni sama masnya ini. Nikah resmi atau nikah agama? Nikah resmi. Nikah, pulang ke rumah, nikah, selesai nikah. 1 tahun nikah, suami saya tergoda dengan wanita lain Miss Yuni. Tergoda dengan wanita lain. Bahkan lebih sakit, pelakor yang goda suami saya dengan terang-terangan. Telepon saya, video call, sedang tidur bareng, dihatin ke saya Miss Yuni. Waduh. Terus? Sakit pasti, kecewa pasti, pengen mati rasanya Miss Yuni. Tapi aku balik lagi. Oh, rasanya seperti ini ya, mencintai suami orang. Oh, rasanya seperti ini tuh hukum karma itu. Di saat saya tidur dengan suami orang, istrinya pasti sakit. Ini yang saya rasakan Miss Yuni. Itu yang saya rasakan. Terus saya nggak sakit hati Miss Yuni. Saya ngomong sama suami, kamu sayang nggak sama dia? Kamu cinta nggak sama dia?
Aku bilang sama dia, suami saya cuma bilang gini, tidak, saya tidak cinta dengan wanita itu, cuma penasaran. Begitu murahnya wanita itu menggoda saya cuma penasaran. Saya flashback, Miss Yuni. Berarti kemarin waktu saya jadi pelakor, dia tidak mencintai saya cuma jadi kayak apa, pelarian, karena dia jauh dari istri. Oke. Jadi mulai dari itu saya ngomong sama suami, mau kamu sekarang gimana? Saya nggak marah, Miss Yuni. Saya nggak dalam arti saya nggak ke suami nggak gimana, karena ini akibat saya menanam jagung, ya ini yang saya petik jagung juga. Oke, berarti apa yang saya katakan nih, buah karma tak semanis buah kurma. Iya, benar. Itu nyata dan real, Miss Yuni. Dan semuanya kembali lagi padamu. Iya, kita menanam jagung, pasti kita nuai jagung. Nggak mungkin kita nanam jagung nuai padi, nggak mungkin, Miss Yuni. Oke, nandur mangga ya keluarnya mangga, nggak mungkin Iya. juga pari. Iya. Mm-mm. Saat itu juga, Miss Yuni, saya potong rambut, saya potong kuku, saya potong bulu kemaluan, semua saya potong, Miss Yuni. Saya mulai dari nol. Saya mohon sama yang di atas, kalau memang ini suami saya, jodoh saya sampai saya mati, rubahlah semuanya. Jika memang di badan saya sampai atas sampai bawah masih ada yang kotor, berikanlah petunjuk untuk saya bagian mana yang harus saya buang, agar saya terlahir lagi menjadi orang yang lebih baik. Bukan baik, lebih baik, karena kemarin saya kotor. Belajar menjadi baik biar terbiasa Iya. baik, dan saat Iya. dipanggil Tuhan dalam keadaan baik. Iya. Saya cari nomor telepon, itu udah 6 tahun 7 tahun yang lalu. Jadi saya cari nomor telepon istrinya mantan saya yang dulu itu, Miss Yuni. Saya nangis sama dia, saya mohon maaf, jangan kasih sedikit rasa benci di hati nih sampean Mbak untuk saya, karena rasa benci yang sampean simpan di hati nih sampean itu buat langkah saya itu mati. Oke. Dalam arti mati, apapun yang saya lakukan itu kayak saya berlumur dosa. Gitu Oke. loh, Miss Yuni. Karena Iya. dulu dia pernah bilang bahwa kamu akan merasakan apa yang saya Iya. rasakan. Bahkan lebih sakit. Mm-mm. Saya ngomong sama istrinya, itu ngomong sama kayak gini, Mbak, saya sudah ikhlaskan semuanya. Bahkan sampai saat ini saya nggak jadi sama suami saya sudah cerai, Mbak. Ayo. Secara agama dan pengadilan saya cerai. Setelah Mbak selingkuh dengan suami saya masih selingkuh dengan wanita lain, bukan dengan Mbak saja. Oke. Sebelum sama Mbak di rumah pun suami saya juga selingkuh dengan tetangga saya. Ayo. Ya, saya cuma nangis. Itu pun saya nggak mau tahu urusannya si dia ya, Miss Yuni ya. Mm-mm. Yang saya minta itu, yang saya perbuat ke mbaknya itu, tolong maaf sedikit, jangan ada sedikit rasa benci di hati mbak yang buat saya itu mati gitu loh, Miss Yuni. Dalam saya berjalan itu mati. Artinya adalah jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Saat kamu tahu Iya. itu bukan milikmu, tolong Benar. kembalikan. Dan Benar, waktu Miss Yuni. kamu kembalikan Benar. pun belum tentu itu sudah baik buat kamu, tapi setidaknya jangan malah bertengkar dengan orang yang kamu sakiti. Iya. Jangan Benar, Miss Yuni. malah emosi gitu loh. Iya. Saya dibilang anjing, dibilang babi lah, dibilang sampah, saya diam, Miss Yuni. Karena memang saat itu saya memang sampah. Saat itu memang saya anjing. Gitu loh, Miss Yuni. Saya nggak marah. Saya dibilang setan. Bahkan saat itu, Miss Yuni, saya itu lebih bangsa dari setan, Miss Yuni. Saat itu. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Karena selama saya pacaran sama si emasnya itu, pertama gaji yang pegang saya semua, Miss Yuni. Dan saya nggak pernah tahu kalau anaknya itu selama sama saya itu nggak pernah dinafkahi gitu loh, Miss Yuni. Jadi istrinya yang di rumah itu pontang-panting untuk cari nafkah buat anak-anaknya. Sedangkan saya di sini kan nggak tahu, Miss Yuni. Dan di sini kamu menikmatin hasilnya. Iya, Kan kejam berarti, Mbak. nah makanya itu, Miss Yuni. Akhirnya
mbaknya itu udah ngomong, kita saling nangis gitu Miss Yuni, kita saling flashback gini-gini. Mbaknya memaafkan dan saya pun juga minta maaf. Terus mbaknya pengen calling visa ke Taiwan ya Miss Yuni. Saya yang orang pertama pasang badan untuk cari majikan mbaknya bisa ke Taiwan. Saya yang jamin majikannya baik, agensi juga baik, saya yang jamin. Apapun masalahnya mbaknya di Taiwan, saya yang tanggung jawab. Wah, saya merinding ini. Menebus kesalahanmu secara langsung dan tidak langsung. Iya, Miss Yuni. Terus? Dia tak tanya pengen masuk cari PRT atau panti, karena saya kerja di panti. Dia pengen di panti. Oke, biaya ke panti waktu itu Miss Yuni 37 juta. Dia ngomong nggak punya dana. Mbak, bukan saya itu sombong. Semua biaya saya yang nanggung. Panti saya yang nyariin, agensi saya yang nyariin. Ya, saya bawa dia ke sini. Mbaknya alhamdulillah masih sini. Semoga mbaknya dengar apa yang saya katakan ke Miss Yuni. Sampai hari ini cuma maaf yang bisa saya minta. Dan dari situlah belajar arti sebuah kesalahan. Bukannya ingin bangga dengan kesalahan, tapi bagaimana caranya berubah dari kesalahan. Benar gak sih? Iya, benar. Jadi kayak mbaknya kemarin jangan bangga saya memiliki dia, jangan mbak. Maaf ya mbak, semoga mbaknya dengar. Nakalnya mbak gak seberapa dengan apa yang saya lakukan. Ya, tapi saya yang berasal dari orang yang gak baik, saya malu Miss. Ibaratnya ngomong harus dengan lantang ngomong. Dia harus jadi milik saya. Enggak Miss. Inilah penyesalan saya seumur hidup Miss. Bahkan kayak nggak bisa hilang. Kayak nggak bisa hilang Miss. Rasa sakit, saya nggak tahu Miss. Saya dengan terang-terangan tahu suami saya tidur dengan wanita lain. Itu sakit Miss. Itu karma ya Pak ya? Itu karma Miss. Karma. Karena setiap saya kerja Miss, saya itu selalu lihat kontennya Miss Yuni. Saya belajar banyak dari kontennya Miss Yuni. Saya belajar banyak. Apa yang sampean dapatkan dari konten-konten tersebut? Pertama, dari kontennya Miss Yuni saya itu harus belajar bersyukur. Dalam arti bersyukur, saya kerja di sini, Allah ngasih rezeki. Selama 14 tahun saya kerja di sini, saya nggak pernah menemui majikan yang jahat, jelek, pelit, sama sekali enggak. Sedangkan di bawah saya itu berkali-kali saya lihat kontennya Miss Yuni, majikan yang di Hong Kong lah, maksudnya nggak ada yang baik gitu loh Miss. Yang di interminit lah, yang pulang ke Makau lah, yang banyak hutang lah. Berarti saya itu harus bersyukur gitu loh Miss. Betul. Ya, harus bersyukur. Dan pesan apa sih sebenarnya yang ingin sampean sampaikan? Jadi dari awalnya sampean seorang pelakor sampai 7 tahun, ya pelakor 7 tahun itu sangat lama sekali loh Mbak. Dan akhirnya sampean membantu istri yang dulu kamu sakitin datang ke Taiwan, dan akhirnya kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri karena kamu mau membantu. Dan ini saya salut sama istri pertamanya ya, dimana dia bisa membuka dirinya sendiri untuk memaafkanmu, karena dengan cara memaafkanmu dia juga dapat rezeki, yaitu bisa datang ke Taiwan perantara kamu. Nah, inilah arti sebuah komunikasi yang baik, arti sebuah membuka diri. Ya kalau kita salah, kalau aku nih seandainya benci mati sama kamu, pokoknya kamu itu jahat, akhirnya kan tertutup nih mata hati saya. Otomatis kan saya nggak berani minta tolong sama kamu untuk datang ke Taiwan. Bener nggak sih? Berarti ini istri pertamanya itu hatinya sangat luas, seluas samudra. Saya rasa seperti itu. Itu lama Miss Yuni, prosesnya lama. Iya, tapi di akhir sebuah cerita itu kalian berdua mampu di mana bergabung. Ini adalah kelegaan kalian berdua. Bukan cuma kamu atau dia. Cara kamu untuk meminta maaf dengan cara membantu dia, tapi dia melepaskan maafnya dengan cara meminta bantuan sama kamu. Ini suatu proses yang hebat loh Dok. Dan akhir-akhir ini tidak ada orang yang akan melakukan seperti itu. Bodoh amat, emangnya cuma kamu aja yang di Taiwan? Aku bisa dong minta tolong orang lain. Kan dia bisa berpikir seperti itu. Benar gak sih?
Dan kamu akan mencari pembenaran juga. Ngapain juga nolong kamu? Lawang kamu dulu pernah ngelong-ngelone aku lebih bejat deh. Kan otomatis dendam. Nah, disinilah arti sebuah kebersamaan, arti sebuah kerelaan, melepaskan rasa sakit. Ya, kalian berdua sama-sama sakit. Bukan cuman dia, kamu juga hancur. Iya, benar, Miss. Dan akhirnya saya selalu mengingatkan nih, seperti kamu bilang, kalau menanam padi kan sekali selesai sayang. Nah, kalau saya pribadi itu mengibaratkan karma itu seperti buah mangga, dimana kalau sudah lama itu semakin besar dan berbuah. Dan buahnya nggak cuma satu kali, baik itu karma jelek ataupun karma buruk. Jadi kamu saat dapat ujian, ya jangan bilang kalau itu aku lo sudah baik, kenapa masih mendapatkan yang buruk. Ya karena buahnya yang dulu-dulu masih berbuah, kan masih belum mati buahnya. Bener nggak sih? Ya. Tapi saya selalu berdoa, Miss, kalau memang saya harus menuai mangga yang saya tanam, cukup saya. Anak cucu saya jangan sampai merasakan buah yang saya tanam. Nah, itu doa yang saya panjatkan. Dan itu harus memberikan investasi. Maksud saya investasi adalah investasi kebaikan, di mana biar dirasakan oleh cucu-cucumu, anak-anakmu. Karena investasi itu beda lagi. Investasi seperti yang saya katakan bisa berupa harta, bisa berbagi ilmu, termasuk berbagi pengalaman. Dan lain kali kamu bisa bilang, banyak orang yang mengatakan, Miss Yuni ini nyeritakno aib. Bukan. Tujuan saya bukan menceritakan aib, tujuan saya memberikan pelajaran agar orang lain tidak melakukan aib ini. Benar nggak sih? Jadi kamu gini loh, orang saat jatuh cinta dilengno ki nesu. Iya, benar. Jadi angel piye lek ngomong. Jadi mungkin kamu sudah punya pengalaman nih 7 tahun disakiti, otomatis kan kamu punya cara supaya bisa mengingatkan mereka. Iya kan? Iya. Dan pertanyaan saya nih, di Taiwan emangnya sebebas itu untuk laki-laki perempuan berhubungan? Kalau masalah itu sih, Miss, saya tinggal orangnya. Tapi setahu saya, Taiwan itu memang bebas, setahu saya. Setahu saya. Semuanya kembali sama mbak-mbaknya. Nanti kalau saya bilang kayak gini, yang di Taiwan kan nggak. Kan tergantung juga sih, tergantung dari keadaan. Karena sudut pandang orang berbeda-beda kan. Kayak saya nih nggak tahu apa-apa tentang Taiwan, ya saya nggak percaya dikasih tahu gitu. Tapi kalau yang tahu Taiwan, oh ya memang benar nggak? Ya, karena saya di Taiwan kan kerja di panti, Miss. 1 bulan saya bisa libur sampai 4-6 kali, gitu loh, Miss. Oke. Terus saya bisa nginep di luar. Oke. Karena di panti itu banyak orang Indonya, orang Vietnam dan sebagainya. Kemungkinan rukun itu kecil gitu loh, Miss. Ya orang banyak lah. Saya lebih cenderung lebih suka ngekos di luar. Oke. Ya, jadi gitu. Tapi kalau yang jadi pembantu kan nggak seperti itu kan, nggak bebas juga toh? Kalau Mbak PRT-nya kebanyakan liburnya 1 bulan sekali mungkin, Miss. Oke, beda ya jadinya. Iya. Gajinya juga beda ya? Ya pasti, Miss, gajinya beda. Kalau saya di panti itu jaga orang itu 9 sampai 12 orang loh, Miss. Oh. Iya. Oh. Iya, jadi telinga, hati itu, waduh, harus kebal, Miss. Oh, lebih berat gitu ya? Pasti, lebih berat pasti. Apalagi teman kerja kita itu kalau baik sih nggak apa-apa. Bahkan kan ada yang cari muka. Ya gitu loh, Miss. Orang banyak sih, Miss. Jadi kan kalau disuruh milih sih enak kerja di PRT, Miss. Maksudnya kan fokus sama satu ya? Ya, tapi kalau di panti kan ada teman yang cari muka lah. Ada yang kayak gini gitu loh, Miss. Oke, paham. Jadi sengaja lah buat mbak-mbaknya. Buat mbak-mbaknya sih, bukannya saya itu sok suci ya, Miss. Saya itu orangnya jelek, jauh dari kata baik. Tapi saya berusaha untuk jadi baik. Gitu, belajar jadi baik agar terbiasa baik dan saat dipanggil Tuhan dalam keadaan baik. Iya. Jadi itu yang saya lakukan, Miss. Terima kasih. Saya tidak bangga dengan cara kamu menjadi pelakor, tapi saya bangga saat kamu bisa menyelesaikan hatimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri. Karena tidak ada orang yang sempurna, dan kebanyakan orang sukses, kebanyakan orang yang
lebih baik lagi itu berawal dari sesuatu yang kurang baik dan mereka belajar lebih baik agar terbiasa baik dan saat dipanggil Tuhan menjadi baik. Itu ya Mbak ya, terima kasih. Salam buat teman-teman di Taiwan. Ya, terima kasih ya Miss. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Bye-bye. Oke. Ini yang saya sedang belajar, di mana belajar menjadi baik agar terbiasa baik dan saat dipanggil Tuhan dalam keadaan baik. Itu sebuah prinsip ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali. Saya tidak bangga dengan apa yang dia lakukan sebagai pelakor, tapi saya bangga dia bisa menyelesaikan permasalahan pribadinya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tapi sebenarnya sudah melanggar norma-norma. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu lebih baik, lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan atau